Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 79. Langkah tiba-tiba saudara Union mengejutkan semua orang. Terutama pria berpakaian hitam yang dipukuli satu demi satu ingin berbicara, tetapi khawatir pihak lain akan menyerang lagi, seorang pria bertubuh besar hendak menangis. Kakak Bawang, apa maksudmu? Dia benar. Anak ini seharusnya. Ledakan. Menendang. Brother Union langsung menendang Huang Hu ke tanah, dan berteriak, apakah kamu benar-benar tuli? Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Bawang, kakak Bawang, kamu bilang. Ini kecil. Oh tidak, dia, apakah kakak laki-lakimu? Huang Mu, yang biasanya fasih, gemetar saat berbicara, menunjuk ke arah Ye Tianzong dengan tidak percaya, dan dengan cepat berhenti. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun dia bukan dari aula rahasia surgawi. Namun di bawah pengaruh putranya, dia masih memiliki pemahaman tentang bagian dalam Tianjitang. Jadi tangan kanan kepala aula, Brother Snakehead, terbunuh sebelumnya, sedangkan Brother Union berhasil menjadi selebriti nomor 1. Dengan kakak Bawang, hanya ada satu kakak laki-laki, dan itu adalah Tuan Aula Mo Tiandao. Tapi apa yang terjadi dengan pria yang keluar sekarang? Kakak Tianzong, apa yang terjadi? Song Lingling terkejut. Tapi Song Huya bertanya sambil berpikir, Tuan Ye, apakah Anda benar-benar mengenalnya? Dia mengenalku, bukan aku yang mengenalnya. Namun, mereka yang mengetahui urusan saat ini adalah Junji, dan dia adalah salah satunya. Ye Tian berangin dan tenang. Melihat Brother Union, dia hanya melirik sekilas. Mata yang dingin membuat Brother Union merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Aku hanya bisa tersentak, dan kemudian mengutuk. Ini, Ye Tianzong, Tuan Ye, adalah kakak laki-lakiku. Apapun yang dia minta saya lakukan, saya akan melakukannya. Siapapun yang berani mengganggunya akan berurusan denganku. Sialan, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Mengapa kamu tidak berlutut di hadapan kakak laki-lakiku, meminta maaf, mengakui kesalahanmu, dan memohon maaf padanya? Saudara Bawang memberi perintah. Meskipun otak semua orang berdengung. Tapi Brother Union kejam, dan dia akan membalas dendam apapun. Siapapun yang berani membangkang pasti akan berakhir dengan azab abadi. Jadi, celepuk, celepuk. Satu setelah lainnya. Semua jatuh berlutut. Bahkan sekelompok anak muda yang ditangani oleh Ye Tianzong sebelumnya merangkak dengan tubuh yang sakit dan berlutut. Berteriak kakak. Saudara laki-laki. Bicaralah, suaramu harus penuh, dan sikapmu harus tulus. Saudara laki-laki. Setelah melewati kakak Bawang, semua adik laki-laki menundukkan kepala dan menyerah. Tapi Huang Mu dan Huang Hu akan runtuh. Apa-apaan? Mengapa ada skrip seperti itu? Pantas saja dia berani begitu percaya diri, ternyata itu adalah kakak tertua kakak Bawang. Bukankah aku menendang pelat besi kali ini? Kakak laki-laki. Tanpa ragu-ragu. Huang Hu, yang sedang berkeliaran di tanah, segera berbalik dan bangkit, hampir menyeretnya. Dia memeluk paha Ye Tianzong dan berkata dengan tulus, saudaraku, aku salah. Aku menyinggungmu karena aku tidak mengenal Taisan dengan mataku. Maafkan aku kali ini. Pergilah. Ye Tianzong menendangnya lagi. Ketika Ibu Huang melihat ini, dia bergegas untuk membantunya. Meskipun dia mengeluh di dalam hatinya, dia tidak berani untuk tidak menurut. Dia hanya mengertakkan gigi dan berkata, saudaraku, kami tidak tahu identitasmu. Jika kami tahu, kami tidak akan berani menyinggung perasaanmu seperti ini. Kenapa kamu? Jika saya tidak memiliki identitas ini, Anda dapat menggertak orang dengan santai. Sepertinya kamu terbiasa menggertak orang. Hari ini, saya di sini tidak hanya untuk mencari keadilan bagi saudara perempuan saya, tetapi juga untuk orang lain yang telah Anda sakiti. Selesai berbicara Ye Tianzong memanggil dengan lembut, Bawang. Saudara laki-laki. Bawang segera melangkah maju. Atur orang-orangmu untuk berlatih Huang Hu, ikuti aturan pintumu. Lalu apa? Tangan dan kakinya patah. Ya, Bawang langsung mengangguk. Tapi Ibu Huang yang mendengarnya panik, dia tidak menyangka bahwa Ye Tianzong akan begitu kejam sehingga dia akan memotong anggota tubuh orang begitu dia datang. Bahkan Song Huya dan saudara perempuannya sedikit bingung. Mereka membuka mulut dan hendak berbicara, tetapi Ye Tianzong menolak mereka. Bawang, apa yang masih kamu lakukan?
Apakah kamu ingin aku mengeksekusinya sendiri? Ya, ini dieksekusi, ini dieksekusi. Pada saat itu, Ye Tianzong menyegel tenggorokannya dengan pedang dan mengambil nyawa seseorang, dia melihatnya dengan matanya sendiri. Jika Anda tidak melakukan servis dengan baik hari ini, Anda bahkan tidak ingin bertahan. Tidak bisa tidak mengatakan. Dia segera melambaikan tangannya, dan sekelompok adik laki-laki meninju dan menendang Huang Hu, dan ratapan serta seruannya terus terdengar dari dalam. Ibu Huang di samping menangis dan memohon dengan segala cara, tetapi Ye Tianzong tetap acuh tak acuh. 10 menit kemudian, berhenti. Tangan dan kakinya patah, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan dia terbaring di tanah, gemetaran, seolah-olah dia bernapas seperti pegas. Dan Ibu Huang menangis terseduh-seduh. Kamu ibu dan anak, selamatkan anjingmu. Keluar sekarang, dan jangan muncul di Linceng di masa depan, jika tidak, dalam satu kata, mati. Suara Ye Tianzong terdengar dingin. Beraninya mereka membantah, mereka hanya mengangguk berulang kali. Kemudian dia kembali ke rumah dengan putus asa, bahkan tidak mengemasi barang-barangnya, bergegas dan pergi dari sini. Kakak, apakah kamu punya pesanan lain? Apakah penampilanku hari ini baik-baik saja? Saudara Yunian memiliki senyum di wajahnya. Tapi Ye Tianzong tampak acuh tak acuh. Dia dapat melihat bahwa orang ini bukanlah burung yang baik, menjaganya hanyalah masalah di masa depan, dan cara terbaik untuk menghadapi orang semacam ini adalah melepaskan kekuatan militer dengan segelas anggur, tanpa kepercayaan diri untuk mendukungnya, dia tidak berani terlalu lancang. Bagus. Kalau begitu tidak apa-apa bagiku, jadi aku pergi dulu. Ada satu hal lagi. Ye Tian menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan ringan, setelah kamu kembali, pergi ke Mo Tiandao dan mengundurkan diri secara sukarela. Mulai sekarang, kamu tidak akan lagi memegang posisi apapun di Tianjitang, dan kamu akan memutuskan hubungan dengan mereka. Lalu, tinggalkan kota Linceng dan jangan pernah kembali lagi. Titik. Ah. Saudara Yunian tertegun. Bukankah penampilannya cukup bagus? Biarkan dirimu keluar, bukankah itu terlalu kejam? Punya pendapat. Apakah Anda menginginkan pekerjaan, atau kehidupan? Ekspresi Ye Tianzong tidak berubah. Dan memikirkan malam berdarah itu, Saudara Yunian merasa sedikit takut. Aku mengeluh dalam hatiku, Huang Hu, aku telah ditipu olehmu kali ini. Namun, dia tidak berani berbicara, dan pada akhirnya, dia terpaksa tidak berdaya, mengangguk dan berkata, oke, tolong jangan khawatir, kakak. Setelah saya kembali, saya akan berinisiatif untuk mengundurkan diri dan pergi. Kota Linceng. Namun, begitu saya pergi, saya tidak akan pernah bisa kembali. Bagaimana saya akan hidup di masa depan? Lihat penampilanmu. Seseorang akan mengawasimu secara diam-diam. Jika kamu mengoreksi dirimu sendiri, aku akan memiliki tempat untukmu di masa depan. Terima kasih saudara. Setelah itu, Brother Yunian terlatih-tatih keluar dari halaman bersama sekelompok adik laki-laki. Solusi sempurna. Ye Tian menghela nafas panjang lega. Berbalik, memandangi dua saudara perempuan yang konyol itu, dia tersenyum dan berkata, oke, semuanya sudah beres. Ibu dan anak Huang Hu sudah benar-benar pindah dan tidak akan mengganggumu lagi. Selain itu, aula misteri surgawi di belakang mereka tidak akan berani mengganggumu di masa depan, jadi bahayanya telah terangkat. Aku khawatir itu belum. Song Huya, yang kembali sadar, mendesah sedih. Dia sepertinya memiliki sesuatu dalam pikirannya. Melihat Ye Tianzong, dia membuka mulutnya beberapa kali, tetapi menutupnya lagi, tidak tahu harus mulai dari mana. Oh. Ye Tianzong terkejut, dan bertanya, sepertinya ada cerita di dalamnya. Ayo masuk dan bicara. Kamu membantuku menjawab dua pertanyaan yang baru saja aku ajukan, maka penyakit ibumu akan teratasi. Benarkah, Kak Tianzong? Mata Song Lingling membelalak, bisakah penyakit ibuku disembuhkan? Tentu. Ye Tianzong memandang Song Huya dengan serius, dan berkata, namun, ini membutuhkan kerja sama kakakmu. Kakak, jangan sembunyikan. Ceritakan semuanya. Lagi pula, ini tentang penyakit ibu kita. Juga, saudara Tianzong telah banyak membantu kita hari ini, jangan biarkan dia kecewa. Yah, sudah hampir siang, kakak Tianzong, kamu bisa tinggal dan makan bersama, aku akan memasak, kalian mengobrol. Setelah selesai berbicara, Song Lingling pergi ke dapur untuk memasak. Melihat punggung saudaranya berangsur-angsur menghilang, Song Huya berkata dengan emosi, aku sudah lama tidak melihat Lingling begitu bahagia. Tuan Ye, terima kasih. Silakan masuk,
saya tahu segalanya tentang Anda, dan saya tidak bisa mengatakan cukup. Bab 80. Masuklah dan duduk. Song Lingling sangat bersemangat dan sibuk memasak. Adapun sang ibu, setelah pijat sederhana dan penyembuhan Zhou Wen barusan, batuk dan napasnya yang lemah hampir tidak terkendali. Namun jika ingin memberantasnya, diperlukan obat jantung. Katakan, jawab dua pertanyaanku. Itu tidak hanya bisa menyelamatkan ibumu, tapi juga mengubah keadaan keluargamu saat ini. Ye Tianzong belak-belakan. Dan Song Huiya tahu bahwa Ye Tianzong adalah orang yang berpendirian. Selain itu, ada keterampilan besar. Semuanya demi adik perempuannya, dan dia mencurahkan seluruh hatinya untuk itu. Akan terlalu munafik jika saya mengutak-atik diri sendiri. Song Huiya menarik napas dalam-dalam, tanpa komitmen, dan berkata, mari kita bicara tentang persetujuanku dengan Huang Hu terlebih dahulu. Sebenarnya, ini bukan kesepakatan. Yang utama adalah saya ingin melindungi ibu dan saudara perempuan saya. Karena Huang Hu tahu bahwa paman kedua saya mencari kami kemana-mana. Kebetulan Tian Jitang memiliki kerjasama tertentu dengan paman kedua saya, jadi, selama dia mau, dia bisa memberitahu paman keduaku kapan saja dia mengenal kita. Pada saat itu, kita tidak akan punya jalan keluar. Mendengar, Ye Tian mengangkat alisnya dan bertanya, apa isi perjanjian itu? Dia tidak akan memberitahu paman keduamu, tapi dia akan menjaga keamanan keluargamu. Sebagai imbalannya, kamu akan memberikan Lingling. Bagaimana bisa? Song Huiksu menjadi bersemangat dalam sekejap, dan berkata, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membuat kesepakatan dengan adikku. Paling-paling, aku akan menggunakannya sebagai umpan untuk membodohi Huang Hu. Saya telah menabung. Yang saya pikirkan adalah, ketika saya cukup menabung, saya akan meninggalkan Lin Cheng dengan ibu dan adik perempuan saya, dan menjauh dari gosip ini. Jadi saya berjanji kepadanya bahwa saya akan membiarkan adik perempuan saya menikah dengannya, setelah 2 tahun, tapi aku hanya berbohong padanya. Sayangnya, dia menganggapnya serius. Namun, dia tidak sabar menunggu sampai setelah 2 tahun. Kenapa? Mendengar pertanyaan Ye Tianzong, Song Huiya menghela nafas, dan berkata tanpa daya, ini masih salahku. Dia membantuku menyembunyikannya, dan harga yang kubayar adalah untuk membantunya mendapatkan pijakan yang kokoh di Tian Jitang. Kebetulan ada seorang pria yang mengejarnya. Dia, di masyarakat, sangat kuat, jadi saya membantunya sesekali. Sampai sekarang dia dalam posisi, dia merasa sayapnya keras, tidak perlu menunggu 2 tahun lagi, saya hanya mencium bau alkohol padanya, aku harus minum ya, coba paksakan dengan kekuatan alkohol, jika bukan karena kamu, aku khawatir adikku akan. Saya dapat memberitahu, Song Hiea adalah wanita yang kuat. Namun, jika menyangkut adik perempuannya, dia tidak bisa lagi kuat, dan air mata sudah mengalir di matanya. Ye Tian sangat tersentuh, memberinya tisu, mengangguk dan berkata, aku mengerti masalah ini, mari kita bicara tentang yang kedua, pamanmu yang kedua. Paman keduaku. Jika dikatakan bahwa saudara perempuannya hampir dihina, itu akan membuat Song Huiya merasa malu. Sekarang nama yang akrab dan asing ini disebutkan, dia marah, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan menggertakkan giginya. Dia brengsek. Merampas harta keluarga Song kami, memaksa ayahku untuk melompat dari gedung, dan membuat ibuku menderita depresi. Sekarang, mengandalkan akumulasi modal, dia sekarang membuka perusahaan investasi dengan aset di mana-mana. Namun, dia masih gila dan menolak untuk melepaskan kami bertiga, ibu dan anak. Tanya kemana-mana, posting juga hadiah, selama ada yang punya berita, hadiahnya 500.000. Dia adalah Su Huizong, bos perusahaan investasi Qiming. Dengarkan kata-kata Song Huiya. Ye Tianzong tersambar petir. Bukan panik, apalagi takut. Tetapi senang. Emosi yang sangat campur aduk. Karena, jika dia ingat dengan benar, maka Su Huizong adalah pengintai Hou Fangfang yang dia temui di rumah sakit jiwa saat itu. Selama Hou Fangfang terus menjadi gila, dia akan dapat mengetahui tentang kejutan properti, sehingga menyelesaikan konspirasinya. Ye Tianzong tahu sejak pertama kali dia melihat pihak lain bahwa dia bukan orang baik. Aku tidak mengharapkan. Sangat buruk. Dia sebenarnya adalah paman kedua dari Song Huiya dan saudara perempuannya. Bagaimana orang yang tidak berperasaan dan kejam masih memiliki wajah untuk hidup di dunia ini? Penyakit ibumu sudah sembuh. Beri aku waktu sehari, dan aku akan membawakan obatnya. Jika tidak terjadi apa-apa, ibumu akan segera sembuh. Ye Tian berangin dan tenang. Song Huiya, yang terisak, tiba-tiba berhenti, dan berkata dengan kaget, Tuan Ye,
apa yang Anda katakan itu benar. Sebagai kakak laki-laki Ling Ling, aku tidak suka berbohong. Tapi paman keduaku sangat kuat. Song Huya dengan cemas berkata, aku tahu, kamu kaya dan berkuasa, dan kamu pandai kungfu, dan bahkan orang kedua di Tianjitang memanggilmu kakak. Tapi pamanku yang kedua bukanlah lampu hemat bahan bakar. Dalam tahun-tahun ini, alasan mengapa dia dapat berkembang dan tumbuh hingga saat ini adalah karena selain konspirasi dan rencananya sendiri, dia juga memiliki pendukung di belakangnya. Dia bertanya tentang kita, dan aku juga mengenalnya. Dikatakan bahwa di belakangnya ada dukungan dari beberapa caebol besar di kota Lincheng. Sejauh yang saya tahu, dia akan pergi ke semacam resepsi malam ini. Dia mengatakan itu adalah resepsi, tapi itu hanya permainan rampasan untuk menyerahkan uang. Saya tidak ingin bersembunyi seperti ini lagi. Saya ingin untuk berbicara dengannya tentang harta keluarga kami. Anda tidak harus melakukannya, tetapi jangan memaksa kami untuk mati, setidaknya beri kami cara untuk bertahan hidup. Song Huya mulai terisak lagi. Tapi ekspresi Ye Tianzong serius. Penerimaan. Game rampasan. Reaksi bawah sadarnya adalah resepsi yang diadakan oleh Wan Ximing malam ini. Tapi berbagi rampasan. Jelas tidak mungkin resepsi seperti itu sendiri mengumpulkan tokoh-tokoh top dari semua lapisan masyarakat dan hanya bernyanyi dan menari. Mungkinkah ini? Jangan khawatir. Aku punya caraku. Kamu jaga baik-baik adikmu dan ibumu. Mulai sekarang, kamu akan menjalani kehidupan yang baik di Lincheng tanpa pergi kemana-mana. Namun, menurutku di sini sudah cukup tua, dan jauh dari tempat kalian berdua bekerja. Lihat ke belakang, aku akan mengatur untuk mencarikanmu tempat tinggal baru dan memulai hidup baru. Aku pergi, tunggu kabarku. Selesai berbicara Ye Tian berdiri. Song Huya masih agak bingung dan tidak bereaksi. Begitu dia berjalan ke pintu, dia melihat Song Lingling mengenakan celemek, mengerutkan kening dan bertanya, Kakak Tianzong, mau kemana? Ada yang harus aku lakukan, aku ingin pulang. Makanan, aku tidak mau makan. Di samping tempat tidur, ada rebusan yang kubuat untuk ibumu. Ingat, rebus selama 3 menit, 3 kali sehari, terus-menerus. Sebentar lagi, ibumu akan sembuh. Ah! Song Lingling tidak punya waktu untuk bertanya, berjalan seperti angin, Ye Tianzong dengan cepat menghilang dari pandangan. Pukul 6 sore, Ye Tianzong pergi ke Hailong Bay untuk membawa pulang Ren Yurou. Dia berencana untuk berkemas dan pergi ke resepsi yang disiapkan oleh Wan Ximing sebentar lagi. Mengenai fakta bahwa Tanaka Shin dan istrinya mengirimkan surat undangan dengan sangat antusias, tidak perlu dipikirkan, itu pasti penipuan. Namun, dia sudah mendapatkan chip dari Lin Changhui sebelumnya, dan bahkan penyelenggaranya adalah miliknya sendiri, jadi dia tidak takut. Di sisi lain, Ren Yurou selalu khawatir, selalu merasa ada yang salah dengan resepsi hari ini, tapi dia tidak tahu di mana itu. Dia linglung bahkan di tempat kerja hari ini. Tidak apa-apa, istri, dengan aku di sini, aku akan melindungimu. Di resepsi malam ini, kamu harus makan dan minum. Yang terbaik adalah bertemu dengan beberapa orang dan membantumu memperluas jaringanmu. Pergi jauh-jauh ke Bungalow. Ye Tianzong membuka mulutnya untuk menghibur. Ren Yurou masih mengernyit, khawatir, tidak mungkin Tanaka dan yang lainnya begitu baik, tapi ibuku selalu menyukai pertemuan semacam ini, sayangnya, tak berdaya. Karena ibu kita menyukainya, ayo pergi bersamanya. Bukankah kamu mengatakan itu? Jika ibu bahagia, kamu akan bahagia. Dan jika kamu bahagia, aku juga bahagia. Ye Tianzong tersenyum ringan. Ren Yurou mengatupkan bibirnya dan tersenyum, menatap Ye Tianzong, dan berkata dengan riang, kamu lebih baik, jadilah orang bodoh dan jangan khawatir tentang apapun. Ledakan. Begitu dia melangkah ke dalam rumah, terdengar suara pecah. Jelas ada sesuatu yang menghantam tanah dengan keras. Sejujurnya, ini tidak seperti ini. Itu membuat Ye Tianzong merasa sedikit dibayangi secara psikologis. Dan umumnya tidak ada orang yang melakukan ini kecuali ibu mertua. Kamu bajingan tua. Tidak berguna. Seluruh mobil rusak untuk mempermalukan wanita tua saya. Orang-orang sekarat di mana-mana, kenapa mereka tidak membunuhmu? Zhang Chunqin menggeram. Dan suara tunduk Ren Dongguo terus terdengar dari dalam rumah. Apa yang terjadi? Ren Yurou dan keduanya saling memandang. Dia tidak berani menunda, dan bergegas masuk ke rumah. Tapi Ye Tianzong bergumam di dalam hatinya. Bagaimana ini, mobil rusak? Apakah ada yang salah dengan mobil yang dijual oleh Yang Jiangxiong? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.